Pemerintah harus fair kepada semua masyarakat. Oh, kalau saya mau impor, ini apa aja aturannya? Yang sebenarnya sederhana tapi penting banget nih. Jika sisi proses bisnisnya itu ruwet, bulet, nggak karu-karuan, disitulah celah korupsi berada. By sistem atau by aturan, kita akan usulkan untuk itu dilakukan perbaikan. Seru banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan juga salam sehat untuk kita semua teman Satu Jendela. Selamat datang di episode kelima podcast Satu Jendela, obrolan asik banyak ilmunya. Bersama saya Elok Pratiwi sebagai host hari ini. Episode kali ini seru banget nih. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Dan Hakordia ini memiliki tujuan yang sebenarnya sederhana tapi penting banget nih teman Satu Jendela ya. Yaitu mengajak seluruh negara kompak untuk melawan korupsi. Di Indonesia sendiri, Hakordia jadi momentum tahunan yang digunakan sebagai momen refleksi nasional. Dan biasanya diisi dengan berbagai aksi nyata yang memperlihatkan komitmen dan juga dukungan masyarakat terhadap integritas. Nah, berkaitan dengan tema yang sangat menarik ini, kami menghadirkan narasumber yang memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa dalam hal transformasi, digitalisasi layanan, dan juga penegakan hukum. Kombinasi yang menarik banget ya. Narasumber kita kali ini hadir dengan sejuta pengalaman, pernah menjabat sebagai Kasubdit Penindakan di BNN, tepatnya di Unit Penyidikan dan Penindakan, kemudian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu saat ini ada di Lembaga Nasional Single Window. Jadi bisa kita bayangkan dari memberantas peredaran narkoba, sekarang memberantas inefisiensi dalam hal layanan terkait ekspor, impor, dan juga logistik. Langsung saja kita akan menyapa Direktur Efisiensi Proses Bisnis atau yang sering kita sebut Eprobis, Lembaga Nasional Single Window, Bapak Galih Elham Setiawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Elo. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat sekali. Senang banget nih hari ini kita bisa berjumpa dengan Pak Galih di podcast kali ini, edisi kelima. Seru banget pasti nanti obrolannya Pak. Karena Bapak pengalamannya sangat banyak nih. Kami sudah gak sabar banget pengen dengar cerita dari Pak Galih hari ini Pak. Bapak sudah siap mau bercerita Pak? Oh silahkan, siap. Siap sekali ya Pak. Siap dengan semua pertanyaan. Siap dengan semua pertanyaan nih teman Satu Jendela. Boleh banget taruh pertanyaan di kolom komentar juga boleh. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaannya, kita bahas lagi di episode-episode selanjutnya atau di media sosial kita. Boleh banget taruh pertanyaannya. Nah, hari ini kita mau buka dengan satu pertanyaan pertama nih Pak. Sebelum kita masuk ke topik utama ya Pak, boleh nggak Pak diceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak dari pengalaman di BNN sampai hari ini menjadi Direktur di Efisiensi Proses Bisnis LNSW Pak? Gimana tuh Pak perjalanannya? Begini Mbak Elo, memang perjalanan karir itu kadang tidak terduga banget. Saya backgroundnya memang ekonomi. Oh gitu. Tapi kemudian banyak berkecimpung di pekerjaan yang terkait dengan penegakan hukum, baik di Bea Cukai, kemudian karena itu mungkin dilihat pimpinan ada semacam bidding di BNN, kemudian diikutsertakan dan diterima sebagai Kasubdit Penindakan saat itu, dari awal 2014 sampai 2017. Hampir 4 tahun, 46 bulan tepatnya. Nah, dari situ kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Jadi begitu kita keluar dari ruang lingkup pekerjaan kita yang biasa, nah itulah kadang orang mau membuka cakrawalanya di situ. Ternyata dunia lain itu ada. Nah, seolah-olah gitu. Dunia lainnya tapi ini dunia lainnya ya, Pak? Dunia pekerjaan lain Dunia itu ada. pekerjaan lain. Nah, itu langsung bisa membuka wawasan kita, langsung bisa kita bisa melihat institusi kita yang dulu seperti apa. Oh, kita bisa melihat institusi kita sekarang seperti apa. Oh, kita bisa melihat teman-teman di situ bagaimana ragam pola ya karakternya dan segala macamnya. Belum budaya organisasi segala macam. Nah, itu justru ini harusnya hal-hal semacam ini harusnya dikembangkan karena bisa menambah kepercayaan diri seseorang untuk membawa budaya kerja yang baik yang ada di diri dia untuk dikembangkan atau didiasporakan sedemikian rupa ke instansi lain. Nah, dalam hal BNN memang kebetulan saya di penindakan itu
ruang kerja, ruang lingkupnya menyangkut dengan kepolisian, kemudian nanti juga dengan penegakan hukum di kejaksaan, kemudian nanti juga dengan border, bagaimana dengan custom, dengan bea cukai, dengan imigrasi, sehingga menambah jejaring yang begitu luas untuk pengembangan diri berikutnya. Dan kita juga saling bisa belajar dari teman-teman bagaimana nilai-nilai yang ada pada diri kita itu bisa dikembangkan. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menciptakan, karena ini pekerjaan yang berisiko tinggi ya, bagaimana kita menciptakan di dalam lingkungan kerja kita itu integritas yang sedemikian rupa, jangan diartikan terlalu sempit, tapi integritas dengan rupa sehingga apa? Pekerjaan kita berhasil. Salah satu keberhasilan kalau kita BNN ya bagaimanapun juga mengungkapkan jaringan. Ya kemudian kita menangkap berkilo-kilo atau kadang berton-ton narkotika. Nah itu salah satu ini. Kemudian transformasi berikutnya kembali ke Kementerian Keuangan. Nah sekarang mencelok di LNSW ini, Lembaga Nasional Single Window. Oke, tadi bicara soal integritas nih Pak, budaya integritasnya. Integritas di tempat yang beresiko tinggi tadi Bapak sebutkan ya Pak. Kira-kira gimana Pak rasanya menjaga integritas di tempat yang beresiko tinggi itu Pak? Kita harus punya prinsip pertama, karena saya orang Jawa ya. Prinsipnya urip kui urup. Wah, jadi apa tuh artinya Pak? Hidup itu harus menyala, bersinar. Jadi dimanapun juga harus bisa menerangi. Jadi dimanapun juga harus bisa mewarnai lah, memberikan arti di dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan itu harus ada di situ. Nah kalau kita kemudian ingin memberikan, bagaimana integritas di tempat-tempat yang memang high risk. Integritasnya kita sudah bukan semata-mata, kita nggak terima duit nggak itu udah lampau itu. Itu harusnya udah terlewati dengan sendirinya. Integritasnya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk negara ini. Karena kalau yang di high risk, terutama kayak di BNN, kita harus mengingat, Mbak Elok harus tahu alinea keempat nih, tujuan negara kita nih. Saya ingat-ingat dulu Pak. Coba ingat apa dulu? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindunginya inilah yang harus kita pegang. Jadi apapun pekerjaan kita harus memberikan dampak kepada masyarakat agar kita bisa melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia ini sedemikian rupa sehingga apa? Hidupnya menjadi sejahtera, hidupnya menjadi makmur, hidupnya menjadi aman. Nah, nilai itulah yang kemudian kalau kita pahami bersama dalam organisasi, itu akan kita pegang sebagai suatu nilai integritas yang tinggi sehingga apa? Kita nggak tergampang tergoda. Karena apa? Pikiran kita, ini rakyat Indonesia yang harus kita lindungi, harus kita sejahterakan, harus kita makmurkan. Demikian, Mbak Ella. Wah, keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong teman satu jendela. Keren banget nih. Melindungi segenap bangsa Indonesia ya Pak. Harus diingat tuh nilai-nilainya. Nah, berkaitan dengan melindungi segenap bangsa tadi nih Pak. Sekarang kan Bapak ada di Direktorat Efisiensi Proses Bisnis ya Pak. Tentang ekspor, impor, logistik, kemudian menyatukan seluruh proses bisnis ya Pak. Digitalisasi ini biasanya dianggap sama orang-orang mungkin sebagai tools aja nih untuk pencegahan korupsi. Tapi sebenarnya seperti apa sih digitalisasi ini bisa menjadi tools yang bisa melindungi bangsa dari sisi ekspor, impor, dan logistik ini Pak? Nah, terima kasih Mbak Elo. Jadi kalau kita kemudian ke LNSW udah beda lagi nih. Tadi kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang kedua, dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bicara kesejahteraan umum, berarti kita bicara terkait aturan-aturan bagaimana masyarakat bisa mengakses. Aturan-aturan negara ini bagaimana masyarakat bisa berusaha dalam arti yang setara semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang didorong-dorong kemudian dia lebih daripada yang lain. Semua masyarakat sama. Nah, digitalisasi yang kita bicarakan ini tadi adalah digitalisasi dalam rangka apa? Akses masyarakat kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu perizinan, pelayanan ekspor impor, logistik, dan segala macam, itu harus setara. Pemerintah harus fair kepada semua masyarakat. Dengan cara apa? Cara digitalisasi, transformasi digital akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kalau saya mau impor ini apa aja aturannya? Semua terbuka di publik. Tidak ada yang tutup-tutupin. Syaratnya seperti apa? Semua ada. SLA-nya bagaimana? Service level agreement-nya bagaimana? Ini 5 hari kerja pasti selesai. Posisi saya di mana? Posisi submit dokumen saya di mana? Ini di sini. Kalau saya sudah selesai, saya harus melakukan apa? Semua ada. Transparan.
Dan kemudian kita nggak hanya sekedar transparan, tapi di efisiensi proses bisnis kita juga harus mewujudkan bagaimana suatu proses bisnis, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi sedemikian efisien sehingga masyarakat mudah memahami. Selain mudah, harus dipastikan juga masyarakat mampu untuk memenuhi persyaratan itu. Oh. Nah, itu yang kemudian kita sinergikan bersama, kita kolaborasikan bersama dengan sekitar 29 kementerian lembaga di Indonesia ini yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik, sehingga menjadi suatu produk dari pemerintah yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian. Keren sekali. Ngomong-ngomong soal sinergi nih Pak, tadi yang disinggung di kalimat akhir, sinergi dengan sekitar 29 tadi ya Pak? Betul, ya. 29 kementerian lembaga lain. Ya. Berarti ini prosesnya sepertinya tidak mudah ya Pak, sinergi Ya. mengumpulkan, kalau kita ngobrol sama 5 orang aja, mensinergikan 5 orang pasti nggak mudah juga ya Betul. Pak, apalagi ini 29. Gimana tuh Pak strateginya dari efisiensi proses bisnis ini dengan 29 kementerian lembaga? Nah, ini Mbak Elo, ini ada kaitannya dengan tadi integritas tadi. Wah, gimana Jadi tuh Pak? karena integritas itu bagaimana rasa kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Begitu nilai-nilai itu bisa kita sebarluaskan kepada institusi lain, bisa kita diskusikan, kemudian dalam transformasinya mereka bisa memahami bersama, maka saya yakin sebenarnya semua akan menjadi mudah jika satu pegangannya adalah sama. Yaitu apa? Semua demi masyarakat Indonesia. Jadi apapun tugas kita, apapun tugas masing-masing kementerian lembaga, begitu kita bicara ini demi rakyat Indonesia, harusnya semuanya jadi mudah. Karena persepsinya akan menjadi sama. Diskusinya akan sedemikian rupa mengalir dan diskusinya tidak akan ada hambatan-hambatan yang mungkin kita akan ngomong ego pribadi, ego sektoral, nggak ada. Semuanya demi masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita bangun, kemudian kita komunikasikan bersama dengan KL-KL yang lain, bahwa kita tidak ada interest pribadi, kita tidak ada interest golongan, semuanya adalah demi masyarakat Indonesia. Oke, kembali lagi ke alinea keempat tadi berarti ya Pak? Betul Semua sekali, demi ya. masyarakat Indonesia ya. Tapi ada nggak sih Pak selama ini, selama melakukan harmonisasi, simplifikasi layanan itu bersama dengan 29 KL tadi, ada area-area yang paling rentan menimbulkan celah-celah korupsi gitu Pak, yang mungkin paling sulit untuk dikomunikasikan atau sulit untuk diberantas nih korupsinya gitu, ada nggak Pak? Selama saya duduk di Direktorat Efisiensi Proses Bisnis, kita menjalin kerjasama juga dengan Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Stranas PK. Korupsi. Dan itu adalah bagian daripada bagaimana negara ini untuk mencegah suatu korupsi terjadi dari sisi proses bisnisnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, jika sisi proses bisnisnya itu ruwet, bulet, nggak karu-karuan, disitulah celah korupsi berada. Kita akan bikin transparan semuanya. Dengan dukungan dari Stranas PK, otomatis kelembagaannya adalah KPK, saya yakin semuanya juga akan bisa mengarah kepada sesuatu yang lebih baik untuk mengefisiensikan proses bisnisnya. Serumit apapun, sembulet apapun, saya yakin ke depan kita akan lebih baik lagi. Memang ada beberapa yang kemudian berisiko ini untuk ada semacam celah bisa dipermainkan. Tapi setiap kita mengetahui ada risiko seperti itu, by system atau by aturan, kita akan usulkan untuk itu dilakukan perbaikan. Selain perbaikan sistem juga ada perbaikan aturan, karena itu nanti menjadi dasar hukumnya. Kan? Nah, dari sanalah kita bergerak ke depan untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Keren sekali Pak. Kalau tadi sudah dengan unit lain, kemudian masyarakat lain. Nah, sekarang saya mau masuk ke Pak Gali sebagai pimpinan di EPB nih Pak. Probis ya tadi, Ya. dengan efisiensi proses bisnis ini. Gimana Pak Gali ini menghidupkan budaya kerja yang berintegritas ini dan juga kompak, kemudian mempermudah efisiensi tadi tuh ya proses bisnis itu dengan anak buahnya di kantor Pak. Dengan lingkungan di kantor, Ya, seperti apa tuh Pak? Kalau kita Membangunnya. bicara budaya kerja, kita harus bicara trust. Trust Kita dulu. bicara kepercayaan. Tanpa itu semua nggak ada artinya. Nah, Seperti apa, kepercayaan bisa timbul karena adanya perbuatan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kalau norma pegawai negeri apa? Oh, kita punya PP 94 yang harus kita itu kan terkait Lakukan. dengan kewajiban dan larangan dari PNS ya, Iya. ASN kalau sekarang kita bicara. Nah, itu harus kita pegang. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh itu. Oke, itu udah. Kemudian apa? Setiap assessment, setiap pekerjaan yang kita berikan, dia berhasil. Atau titik berhasilnya seperti apa. Begitu sudah ada trust, kita harus berikan
dia space untuk bagaimana mengelaborasi, untuk mengeksplor dirinya sendiri. Itu penting. Karena tanpa itu semua, kita itu kan nggak merasa kadang merasa nggak enak, kok diawasi terus. Padahal sebenarnya ada yang kalau kita umat beragama, ada yang mengawasi di luar daripada manusia ini sendiri. Betul. Tapi itu hal yang lain. Oke, begitu kita memberikan trust kepada setiap insan, setiap pegawai dalam suatu unit organisasi, saya yakin, dan saya meyakini, setiap trust yang kita berikan, itu akan mendapatkan feedback yang lebih baik daripada kita kontrol terus-terusan. Jadi seorang pemimpin itu juga harus memberikan span of control. Jadi bagaimana rentang kendali dia sedemikian lebarnya, itu tidak semuanya langsung dicangkram, tapi diberikan kekuasaan tertentu kepada setiap insan yang ada, agar dia bisa berkembang, agar dia bisa mengelaborasi diri, dan agar dia juga bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk dipercaya dan layak untuk mendapatkan amanah itu. Begitu, Mbak Keren Elo. sekali Pak. Kalau seseorang dikasih ruang untuk berkembang, pasti nanti dia jadi bisa memberikan yang terbaik juga ya Pak untuk Betul, masyarakat. saya meyakini seperti itu. Balik lagi nanti ke poin keempat tadi itu ya Pak, dia memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Ya, betul. Wah, keren sekali punya pimpinan seperti ini, mantap banget pasti ya, teman satu jendela ya. Lalu saya punya pertanyaan selanjutnya lagi nih, ini pasti juga bikin teman-teman penasaran ya. Saya pilih-pilih dulu pertanyaannya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang budaya-budaya kerja gitu, kolaborasi dengan berbagai lintas unit, ada nggak Pak tantangan terbesar yang selama ini pernah Bapak alami dalam menjaga integritas ekosistem perdagangan digital ini Pak? Pernah mengalami tantangan yang paling besar apa nih Pak sepanjang perjalanannya? Karena kita bicara digitalisasi, sebenarnya tantangan terberat kita untuk negara kita mungkin ya, by system adalah justru interkoneksi itu sendiri. Interkoneksi? Seperti Interkoneksi apa tuh, Pak? antar aplikasi, terus kemudian belum jaringan interkoneksinya sendiri. Nah itu kita belum semulus mungkin yang sebagaimana kita cita-citakan. Jadi gangguan jaringan, ketidaksiapan jaringan dalam berubah karena aturan yang berubah, atau kemudian jika satu instansi atau unit kerja berubah, yang lain tidak bisa menyesuaikan secepat itu, itulah yang menjadi masalah di kita. Jadi kita mungkin ke depan memang harus fokus kepada teknologi informasinya itu sendiri, agar sustainable daripada jaringan, sustainable daripada interkoneksi itu sendiri, itu tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Sekarang kita ambil contoh, misalkan seseorang mau melakukan importasi, kemudian submit kepada CESA-nya Bea Cukai. It's okay di CESA. Begitu dia mau validasi kepada sistemnya INSW, nah ada masalah di sini misalkan. Oke, sistem di INSW nggak masalah. Kemudian sistem di KL lain, kita mau validasikan elemen datanya, kemudian bermasalah. Ini kan tetap mengganggu. Mengganggu sektor pelayanan publik semacam ini costly nih. Karena apa? Biaya logistik justru kadang timbul gara-gara gangguan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu nggak fair bagi masyarakat. Gangguan di pemerintah, kenapa kemudian cost-nya harus ditanggung oleh masyarakat yang berusaha diekspor, impor, dan logistik. Nah, itu menjadi bagian pokok kita, tantangan utama kita untuk biar layanan bagaimana seminim mungkin gangguannya. Demikian. Meminimalisir gangguan layanan ya Pak? Betul, ya. Dan ini diperlukan pastinya SDM yang mumpuni dan juga menjaga integritasnya masing-masing ya Pak, supaya semua bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Nah Pak, kita kan sedang memperingati Hakordia nih Pak, Hari Anti Korupsi Sedunia. Temanya tahun ini adalah satukan aksi memberantas korupsi. Kalau Bapak boleh memberikan satu pesan nih Pak untuk memperingati Hakordia tahun ini berkaitan dengan saat ini Bapak sebagai Direktur Efisiensi Proses Bisnis yang mendigitalisasikan segala layanan ekspor impor logistik ini, apa pesan Bapak untuk seluruh ASN, masyarakat luas dan juga mungkin khususnya pengguna layanan INSW ini Pak? Saya sedikit mengulang tadi, temanya satukan aksi memberantas korupsi. Kalau di kita mungkin satukan aksi mencegah korupsi, mungkin kita ya, karena kita kan bukan penegakan hukum di sini ya. Oke, kalau kemudian temanya seperti itu dan dikaitkan dengan digitalisasi, saya justru melihat sesuatu yang lebih inti lagi. Apa inti lagi? Bahwa setiap kita harus mempunyai rasa bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia lainnya. Jadi bagaimana setiap diri kita bermanfaat bagi manusia lainnya itu lebih penting. Karena begitu kita memahami diri kita itu ada manfaatnya, bisa bermanfaat bagi manusia lain, saya yakin orang itu tidak akan melenceng daripada norma dan aturan yang ada yang harus dia pegang teguh dalam menjalankan tugasnya.
Demikian, Pak. Keren banget nih. Terakhir nih Pak, kalau Bapak diminta menyebut satu kalimat yang menggambarkan anti korupsi bagi diri Bapak, apa itu Pak kalimatnya? Saya rasa saya ingin bukan mengquote, tapi membold terkait kata budaya malu. Budaya malu. Karena apapun itu kalau kemudian kita malu untuk bertindak curang, malu untuk tidak melayani masyarakat, malu untuk tidak berdaya guna bagi masyarakat, maka disitulah timbul keinginan kita untuk sesuai dengan apa yang telah digariskan, untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyelewengkan jabatan, untuk tidak menjual harga diri daripada kebijakan. Nah, disitulah kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal terkait dengan korupsi itu sendiri. Keren Demikian. sekali nih Pak Galih. Tadi banyak banget quotes-nya ya dari Pak Galih ya. Ada urip iku urup ya Pak? Ya, Ya, betul. kita harus menyala dimanapun kita ditempatkan. Betul, ya. Kemudian hidup sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi orang lain ya Pak. Kemudian ada juga budaya malu. Kalau kita ingat malu, pasti kita ingat untuk tidak berbuat curang. Malu karena curang, Ya. malu untuk berbuat yang tidak baik gitu ya Pak. Pasti kita akan berbuat baik untuk sesama. Baik Sobat Satu Jendela, hal yang kita ambil dari obrolan hari ini banyak banget. Dan tentunya kita dapat satu kesimpulan bahwa integritas itu bukan pilihan melainkan kewajiban. Terima kasih banyak Pak Galih sudah berkenan hadir di Terima tengah-tengah kasih. podcast kita hari ini, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Terima kasih Sama-sama. Bapak, semoga sehat selalu dan juga semoga pesan dan juga pengalaman Bapak kali ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua, untuk semua teman Satu Jendela. Dan keterkaitan antara efisiensi, integritas, dan juga anti korupsi bukan hanya kata-kata tanpa makna, tapi juga budaya yang harus terus kita jaga. Saya Elok pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Satu Jendela berikutnya.